Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, saat ini umat manusia di dunia sedang berjuang habis-habisan mengerahkan segala potensi material dan finansial melawan serangan gerombolan makhluk kecil yang tidak nampak jelas, tapi sangat ganas dan sulit diberantas, yaitu COVID-19. Kita bukan takut mati, tapi sebagai ikhtiar, ibadah melakukan sunnah Rasul, bahwa makhluk semacam itu mesti dijauhi atau diberantas hingga tuntas. Karena kalau bicara masalah mati adalah masalah yang pasti kita hadapi, yang pasti kita alami, dan yang pasti kita rasakan, hanya menunggu giliran. Siapa di antara kita yang duluan? Mati adalah musibat puncak yang paling dahsyat, dan tak ada seorang pun yang bisa mengelak. Sekarang umur saya sudah memasuki 83 tahun. Kalau melihat rata-rata umur orang Asia, rasa-rasanya tak lama lagi saya bergaul dengan saudara-saudara. Bahkan, jangan-jangan pertemuan sekarang ini adalah pertemuan terakhir. Wallahu a'lam. Untuk itu dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf dari segala dosa dan kekhilapan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Meskipun syarat mati bukan tua, bukan muda, dan bukan sakit, tapi berdasar jatah umur yang dianugerahkan Allah kepada kita masing-masing. Berapa lamanya? Tidak tahu. Kapan berakhirnya? Juga tidak tahu. Saudara-saudaraku, kalaulah kita bicara tentang mati, tentang umur, paling-paling hanya bicara sebatas lamun alias kalau. Kalau saya diberi jatah umur yang sangat langka, misalnya 100 tahun. Sekarang sudah 83 tahun. Artinya ada sisa jatah 17 tahun lagi. Setelah itu ya mati. Demikian pula kalau di antara saudara-saudara ada yang diberi jatah umur 50 tahun, hari ini sudah 49 tahun 11 bulan, artinya di bulan depan Anda pasti mati. Itulah hitung-hitungan yang bisa kita hitung. Dan jangan lupa, yang mati sekarang rata-rata usia muda. Meskipun yang paling rentan katanya orang tua dan anak-anak. Setiap hari 50 orang muda yang mati karena narkoba. Ratusan pemuda yang mati konyol akibat miras oplosan baru-baru ini ternyata aya seorang oge aki-aki. Kesimpulannya, siapapun manusia yang kini sedang berkuasa sampai malaikat pencabut nyawa, para hakim yang memvonis hukuman mati, beserta para algojo yang mengeksekusi mati, akhirnya ya mereka juga sama-sama mati. Saudara-saudaraku, dalam kasus COVID-19,
sudah hampir ratusan dokter dan perawat yang meninggal. Sementara puluhan ribu pasien yang dirawatnya justru sembuh. Itulah misteri umur manusia dengan kematiannya. Namun yang pasti, kita semua ingin mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati ketika kita mendekat kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan 4 ketetapan sekaligus peringatan dalam Al-Quran surat surat Ali Imran 185. Pertama, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap makhluk yang berjiwa pasti akan mati. Dunia ini hanya tempat singgah sementara, tempat singgah yang sekejap. Seluruh makhluk yang hidup di laut, yang tinggal di darat, yang berterbangan di udara, sampai yang bersembunyi di petala bumi, itu pasti mati. Yang kedua, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, bahwa sesungguhnya hanya di yaumil akhir atau di akhirat saja semua ganjaran akan disempurnakan. Kalaulah selama ini telah mendapat upah, itu baru sekedar persekot saja. Yang ketiga, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang terhindar dari api neraka lalu dimasukkan ke surga, itulah yang benar-benar beruntung. Karena puncak dari keberuntungan, puncak dari kebahagiaan, puncak dari kesejahteraan adalah tatkala manusia terhindar dari neraka lalu dimasukkan ke surga. Yang keempat, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kehidupan dunia itu tidak lain kecuali hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Sebab sasenang-senangna hirup di dunia, mual sasenang hirup di akhirat kalau sudah diberi kesenangan. Saripuh-ripuhna hirup di dunia, mual saripuh seperti hirup di akhirat kalau sudah diberikan kasusah. Karipuh. Sakumaha ripuhna hirup di dunia, lama atau sebentar, pasti aya tungtungna nyata pae. Sedangkan di akhirat tak ada lagi kamus mati. Yang ada hanya rasa sejuta penyesalan yang selalu datang terlambat. Saudara-saudaraku, sudah sering saya sampaikan bahwa hari-hari dalam kehidupan ini tidak pernah datang 2 kali. Hari kemarin telah pergi, hari ini akan berlalu, hari esok akan tiba, tapi hanya buat 1 kali. Hari esok pun adalah hari yang belum pasti. Boleh jadi hari ini kita masih sempat memikul jenazah kawan dibawa ke kuburan. Tapi esok lusa adalah giliran kita sendiri yang dipikul tetangga, ditanamkan di kuburan dan tidak akan kembali. Firman Allah, fa'aina tazhabun, mau pergi kemana kalian? Wal tanzur nafsum ma qaddabat lighad. Coba perhatikan, renungkan, cermati apa yang sudah dipersiapkan untuk menyongsong hari esok
yakni akhirat. Coba bayangkan saudara-saudara, apa yang akan terjadi jika kita terjun dari pesawat tanpa parasit? Apa yang akan terjadi jika kita pergi ke luar negeri tanpa bekal? Apa yang akan terjadi jika kita pulang ke akhirat tanpa amal kebaikan? Padahal Allah menciptakan, menghidupkan, serta mematikan kita ini hanya untuk diuji. Hanya untuk diuji semata siapa yang paling baik amalnya. Bukan yang paling banyak omongnya. Bukan yang paling tinggi pangkatnya. Dan bukan yang paling banyak hartanya. Makanya sabda Rasul, mati itu ba'illah, suatu pelajaran. Dan kita semua sudah tahu tentang mati. Hanya belum merasakan. Dan kalau sudah merasakan, tidak bisa menerangkan. Saudara-saudaraku, akhirat, percaya atau tidak percaya, pasti datang. Hari akhirat adalah hari yang sangat agung. Mempercayai akhirat adalah pilar asasi yang sejati. Al-Quran telah memberi gambaran bagaimana penyesalan manusia tatkala rohnya sudah sampai di kerongkongan. Seperti yang dialami Fir'aun, yang imannya tidak diterima karena sudah terlambat. Meski manusia menangis hingga keluar darah, mohon agar kematiannya ditangguhkan hanya untuk menyedekahkan seluruh hartanya agar dia masuk dalam barisan orang saleh. Fasaddaqa wa aku minas salihin. Akan tetapi kesempatan sudah tiada. Dispensasi sudah habis. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tak akan sekali-kali menangguhkan ajalnya manusia apabila sudah tiba saatnya, walau hanya sejenak. Oleh karena itu lahir nadoman di lemur, eling-eling dulur kabeh, ibadah ulah sampoleh, berang peting ulah weleh, bisina kaburupai. Barakallahu li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.